bibirnya juga sekarang ada lemnya, ada lemnya sehingga sekarang nggak bisa membuka, nggak bisa ngomong 1, 2, 3, lengket sekarang. Bisa Mas. Bisa ya? Oke, masih bisa ya? Padahal tadi yang gini tuh saya nggak membayangkan lem tuh enggak. Itu kan ketika normal dan lupa nafas gitu. Namun siapa Mas? Ingat ya namanya? Oh ingat ya namanya. Itu kan ketika jadi lupa ya. Oke, 1, 2, 3 kita hapus ini. Gitu jadi lupa. Lupa. Namanya siapa Mas? Lebih mau disebutin mau malah Bisa, masih. Bisa ya. Nah. Halo, apakah teman-teman pernah menghipnotis orang yang sangat-sangat sulit sekali? Ya, kalau pernah, tentu jawabannya sama dengan saya atau sama dengan teman-teman yang lainnya. Bagi siapapun Anda yang pernah belajar hipnotis dan pernah menghipnotis orang, ya, pasti teman-teman akan mendapatkan kendala-kendala tertentu. Misalnya sangat sulit sekali menghipnotis orang atau bahkan sangat sulit sekali mensugesti orang lupa nama atau apalah yang terjadi di lapangan seperti itu. Tentu sangat banyak sekali kendala-kendala di lapangan dan itu mungkin tidak terpecahkan atau mungkin tidak pernah dibahas di dalam kelas atau workshop hipnotis ya. Nah, di dalam kesempatan kali ini terutama untuk alumni-alumni saya akan membahasnya ya, bagaimana saya bisa menghipnotis orang yang sangat-sangat sulit sekali, bahkan ketika saya sudah edukasi berkali-kali, saya buat namanya lupa, itu sulitnya minta ampun gitu. Dan memang orang ini dulunya pernah belajar hipnotis sebelumnya gitu kan, dan ternyata juga gagal juga gitu. Jadi rata-rata alumni saya yang datang ke saya, rata-rata pernah belajar di tempat lain gitu, dan pingin ngerasain hipnotis, kemungkinan belum sempat ngerasain hipnosis, akhirnya datang ke sini, dan ketika sampai sini, akhirnya ya saya edukasi, dan ketika sudah gitu kan, untuk saya buat lupa nama itu sulitnya minta ampun. Akhirnya ya terus saya edukasi terus, dan akhirnya bisa disimak video berikut ini bagaimana saya bisa menghipnotisnya dia gitu. Jadi katanya dia sulit sekali, dulunya nggak bisa gitu, nggak bisa dihipnotis gitu kan. Kemudian ketika saya sudah edukasi, saya pahamkan harus ngikuti gitu kan. Akhirnya untuk jari lengket kena, tetapi ketika saya lupakan nama itu gagal. Berkali-kali gagal, dan bagaimana kenanya simak video berikut ini. Dan untuk alumni hipnotis halus bisa konsultasikan di grup atau dengan saya langsung. Simak videonya berikut ini. Semoga bermanfaat. Oke, baiklah. Kali ini saya akan mencoba menghipnotis Mas Priyadi gitu kan. Karena kemarin pernah belajar hipnotis. Kan gimana cerita? Ya belum pernah dihipnotis. Belum pernah nembus ya Mas. Masa belum pernah nembus? Baru pernah bisa dihipnotis. Oh, sama yang gurunya kemarin belum bisa? Belum. Kenapa alasannya? Ya, kurang tahu. Kurang tahu. Saya nggak bisa. Belum bisa. Belum bisa ya. Oke. Kali ini mau nyoba ya, Mas Priyadi. Siap. Oke, baiklah. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit materi tentang tes sugesti ya, karena Mas Priyadi ini dulunya pernah belajar hipnotis, tetapi ketika dihipnotis sama gurunya yang dulu nggak bisa, gitu ya. Sekarang pengen nyoba ya. Pengen merasakan juga. Pengen ngerasain ya. Oke. Coba sekarang gini Mas Priyadi, tanya gini nih. Oke. Fokus ke tangannya Mas Priyadi sendiri. Oke. Tadi saya jelaskan hipnotis kuncinya adalah PMI Mas. Paham mau ikut. Jadi kalau misalnya saya bilang lengket ya lengket. Kalau saya bilang nggak bisa dibuka ya nggak bisa dibuka. Nggak perlu dipikirin ada lemnya apa enggak. Yang penting ngikuti aja. Paham ya Mas ya? Siap. Jadi nanti sekuat apapun Mas Priyadi nanti mau dibuka tangannya. Kalau saya bilang nggak bisa dibuka, ya nggak bisa dibuka. Karena hipnotis adalah untuk diikuti, bukan untuk dibuktikan. Kalau dibuktikan ya pasti gini bisa pasti. Karena kemauan Mas Priyadi keras untuk membuktikan, malah justru otak logisnya akan kritis, dan ketika kritis nggak akan bisa ngerasain hipnotis. Kalau mau ngerasain hipnotis, ikuti aja apa yang aku ucapkan. Kalau aku bilang lengket ya lengket, paham Mas ya? Oke, baiklah, coba tangannya gitu Mas, lengket yang kenceng Mas, kaku keras, oke. Lebih keras lagi Mas, bagus, nah bagus. Oke, saya mau tanya sama Mas Priyadi, kira-kira menurut Mas Priyadi lem yang paling kuat apa? Yang paling kuat? Alteco. Pernah kenal lem Alteco? Pernah ya? Pernah. Oke, coba bayangin Mas. Bayangin sini tuh kayak kena lem Alteco Mas. Bayangin aja Mas. Bayangin aja. Dan di sela-sela ini kena lem Alteco semuanya. Lebih lengket dan lebih kaku, keras lagi Mas. Lebih keras lagi Mas. Lebih keras lagi, kenceng lagi Mas. Lebih kenceng, bagus. Nah, terus lebih keras lagi Mas. Semakin keras lagi. Nah, kalau lem Alteco-nya itu semakin banyak Mas, misalnya tumpahin semua blek gitu, kira-kira dilepas nggak Mas?
Bisa dilepas nggak Mas? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Bener ya? Bener ya? Berarti nanti kalau misalnya nggak bisa ketika nanti hitungan ketiga suruh lepas tek itu harusnya bisa dilepas nggak Mas? Jawab aja Mas, jangan dipikir, langsung jawab aja. Nggak perlu dikritik. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke ya. Mantap Mas, jangan dikritik karena kalau dikritik itu masih aktif logikamu. Ya, oke ya. Bayangin aja di sini tuh ada lem Alteco yang sangat banyak sekali, lebih keras lagi Mas. Tangannya semakin kencang lagi nggak bisa dibuka. Oke. Nah kalau lem Alteco itu semakin lama semakin kering, berarti kan tangannya nggak bisa dibuka Mas. Paham ya? Berarti nanti ketika hitungan ketiga tak suruh buka harusnya bisa dibuka nggak Mas? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti hitungan ketiga ketika tak suruh buka harusnya nggak bisa dibuka ya. Oke ya, ikuti ya. Berarti kalau mulutnya sudah bilang nggak bisa harusnya tangannya nggak bisa dibuka ya. Semakin dipaksa semakin keras ya. Betul ya. Hitungan ketiga nggak bisa dibuka Mas ya. Paham? Ikuti ya, nggak bisa dibuka ya. Berarti sekuat apapun Mas Priadi mau dibuka malah justru semakin lengket Mas ya. Oke. Semakin dipaksa dibuka malah semakin lengket ya. Berarti hitungan ketiga ketika semakin dibuka semakin lengket. Oke, hitungan ketiga semakin lengket ya. 1, lebih keras lagi dan semakin kencang lagi, lebih keras lagi. 2, sekuat apapun Mas Priadi mau dibuka malah justru nggak bisa dibuka Mas. Lebih keras lagi. 3, coba dibuka malah sulit Mas sekarang Mas. Coba lebih dipaksa lagi, lebih sulit lagi. Hah? Ya, bener ya? Iya kan? Ya, bener ya? Ya betul. Ngerasain ya? Nah anehnya sekarang ini juga jadi kuat juga, keras juga, dan sekarang tangannya nggak bisa digerakin juga tuh. Tangannya dilengket ke meja, nggak bisa diangkat. Kalau 1, 2, 3 nggak bisa diangkat coba. Coba lebih diangkat lagi, lebih sulit lagi coba. Oke. Bener? Ngerasain? Bener. Ya. Nggak bener nggak Mas? Bener. Ngerasain ya? Ngerasain ya? Ngerasain. Nggak ada rekayasa Mas. Nggak ada rekayasa ya? Nggak ada rekayasa Mas. Nggak perlu dipikir. Jawab aja. Oke ya? Nggak ada rekayasa Mas ya? Bener ya? Bener. Oke, sekarang gini Mas. Ikuti saya ya. Coba sekarang gini. Anehnya sekarang bibirnya juga sekarang ada lemnya, sehingga sekarang nggak bisa membuka, nggak bisa ngomong 1, 2, 3 lengket sekarang. Bisa Mas. Bisa ya? Oke, masih bisa ya? Oke, kalau tangan? Nggak bisa. Nggak bisa, serius? Serius. Nggak ada rekayasa. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi tak coba tak buka Mas, belum bisa Mas. Serius ini. Mau dibuka mah nggak bisa ya? Nah sekarang gini Mas, dengarkan kata-kata saya Mas ya. Lihat saya Mas ya. Mas Priadi ya Mas ya. Dengerin kata-kata saya, ikuti semuanya ya. Pokoknya ikuti apapun yang aku ucapkan, ikuti ya. Nggak perlu dipikirin, ikuti aja ya. Paham ya? Paham. Pokoknya nanti kalau aku bilang lupa ya sudah lupa aja. Paham? Berarti ketika aku bilang lupa, jadi lupa beneran ya? Nggak bisa nyebutin ya? Paham ya? Paham ya? Hitungan ketiga jadi lupa ya? Oke. Hitungan ketiga nanti tanganmu normal. Hitungan ketiga tanganmu normal. Tetapi anehnya, saat tanganmu normal, namamu jadi lupa. Paham ya? Paham ya? Berarti ketika tanganmu normal, berarti namamu jadi lupa. Berarti ketika lupa berarti nggak ingat ya? Paham ya? Oke. Hitungan ketiga, tanganmu normal, namamu jadi lupa. Paham ya? Berarti kalau lupa nggak bisa nyebutin namamu ya? Oke, ikuti ya Mas ya. Kalau lupa nggak bisa nyebutin namamu ya, jadi lupa aja ya. Hitungan ketiga, oke, normal dan lupa nama. Gitu. Rasanya gimana? Kaku kafe Mas. Kaku kafe ya? Gila kenceng. Kok kenceng kafe ya? Namu siapa Mas? Ingat ya namanya. Oh ingat ya namanya. Tapi tadi sudah ngerasain ya. Iya. Ya kayak gitu Mas. Artinya, nah kenapa kemarin ketika dicoba gagal kenapa? Mungkin kurang memahami atau kurang kata-katanya kurang mungkin. Artinya gini, Mas Priadi kan mengikuti ya. Jadi yo nggak ngerti ya. Maksudnya saya nggak menyalahkan yang dulu nggak. Maksudnya gini loh. Terkadang disampaikan materi, tapi Mas Priadi itu belum ketemu kliknya, Mas. Tetapi di sini kan udah tak beritahu berkali-kali. Intinya ngikuti aja, Mas. Dan ketika saya tanya tadi kok Mas Priadi lama jawabnya, itu kan aku ngerti. Mas Priadi masih mikir. Ketika tak biarin, itu pasti saya gagal. Makanya Mas jangan dipikir, Mas, jangan diem. Dijawab aja pertanyaan saya yang cepat. Karena apa? Ketika Mas Priadi itu aktif, responsif menjawab pertanyaan saya, otak sadar Mas Priadi akan bergeser. Karena apa? Ngikuti saya. Aslinya nama pun bisa, Mas. Kalau misalnya Mas Priadi fokus mau ngikutin lagi bisa. Tadi di mana, Mas? Itu kesalahannya saya itu di mana? Yang saya namanya kok nggak bisa lupa. Iya, karena nggak ngikuti lah, jelas lah. Padahal tadi yang gini tuh saya nggak bayangkan lem tuh nggak. Cuman tak lengketin aja. Oh, berarti malah nggak bayangin lem sama sekali ya? Nggak bisa membayangkan.
Oh enggak sembayangan. Ya terus kok bisa kena? Ya karena ngikuti Lengket kan. aja tak suruh. Tapi sempat nyoba Lengket. mau kenceng gitu mau ya? Mau dicoba Ya, gitu mau? tak coba tak kayak malah karena belum bisa. Beneran ya? Maksudnya ngerasain ya? Beneran. Enggak rekayasa ya? Bukan Mas. Nah sekarang gini, coba sekarang maju dikit ke depan sedikit Mas, oke. Sekarang gini, agak maju lagi kursinya. Sekarang gini lah Mas. Oke, tangannya kayak gini coba. Tangannya kayak gini, oke. Coba sekarang fokus ngikutin saya aja ya. Jadi jangan dilawan kayak tadi. Tadi udah sempat berhasil ya. Kemudian namanya tadi kan ingat ya. Sekarang gini, saya perintahkan untuk Mas Priyadi fokus ke tangannya sini Mas. Fokus ke tangannya sini. Bayangin sini ada namanya Mas Priyadi. Bayangin aja Mas, ada tulisannya Mas Priyadi. Tulisannya warnanya apa Mas? Tulisan namanya. Bayangin aja. Belum bisa lihat Mas. Belum bisa. Punya nama ya? Punya. Punya nama. Coba sekarang misalnya namanya ditulis tangannya Set Supriyadi gitu. Priyadi. Oke ya. Warna tulisannya warnanya apa Mas? Merah. Merah ya. Oke. Sekarang lihat semakin lama warnanya itu semakin jelas lagi Mas. 1, 2, 3 lebih jelas lagi. Tek gitu. Nama Supriyadi itu semakin jelas warnanya merah. Jelas banget sekarang. Semakin kamu memandang, semakin kamu fokus, maka nama itu semakin jelas lagi. 1, 2, 3 lebih jelas lagi. Tek lebih jelas lagi. Oke. Dan sekarang dengarkan kata-kata Mas Supriyadi, dengarkan kata-kata saya. Sekarang ketika Mas Priyadi mengizinkan nama ini kita hilangkan, maka dengan seketika Mas Priyadi akan lupa dengan namanya sendiri. Kalau hilang, jadi nggak ingat namanya. Berarti kalau nggak ingat namanya jadi lupa Mas. Kok lupa jadi nggak bisa nyebut namanya. Oke ya, paham ya? Oke, hitungan ketiga kita hilangkan bareng-bareng Mas ya. Kalau hilang berarti nggak ada namanya ya. Kalau nggak ada namanya jadi lupa ya. Kalau lupa nggak bisa nyebutin namanya ya. Paham? Paham ya? Hitungan ketiga jadi lupa ya. Oke, 1, 2, 3 kita hapus ini. Gitu jadi lupa. Lupa. Namanya siapa Mas? Benar-benar jadi lupa lagi Mas. Semakin lupa lagi kalau mau dipaksa diingat jadi lupa lagi. Iya kan? Beneran? Beneran? Coba namanya siapa? Semakin diingat-ingat semakin sulit Mas. Mau nyebutin namanya juga mulutnya jadi kaku Mas. Coba. Mau disebutin mau malah Bisa, masih. bisa ya. Nah, ketika Mas Priyadi bisa masih, itu kan berarti kan ini Mas ngelawan Mas, mau keluar ini Mas. Oke ya. Coba saya lagi, dicoba lagi. Yuk tangannya kayak gini lagi. Fokus lagi ya, fokus lagi. Coba sekarang gini Mas. Satu namanya Supriyadi. Pendek aja Mas, nama pendek aja. Siapa nama pendeknya? Priyadi gitu aja. Priyadi ya. Namanya Priyadi gitu kan. Oke, sekarang gini Mas. Biar nama ini hilang, menurut Mas Priyadi namanya harus diapain Mas? Dibuang, dihapus atau diapain? Dihapus. Yang hapus mau saya apa mau Mas Priyadi? Saya. Oke, coba dihapus menggunakan tangan kiri itu dihapus terus sampai hilang Mas. Kalau hilang jadi lupa Mas. Terus. Kalau hilang jadi lupa. Kalau hilang jadi nggak ingat. Masih? Apa sudah hilang? Nggak ada. Sudah nggak ada ya? Berarti kalau nggak ada kan sudah nggak ada ya? Berarti kalau nggak ada kan sudah lupa. Betul ya? Jangan nggak ada lupa masih gitu kan. Itu bukan. Kalau nggak ada ya benar-benar nggak ada. Konsekuen dengan ucapan Mas Priyadi gitu kan. Oke ya? Berarti kalau udah nggak ada berarti hilang ya? Kalau hilang jadi lupa. Kalau lupa jadi nggak ingat. Kalau nggak ingat nggak bisa nyebutin namanya ya. Paham ya? Hitung ketiga jadi lupa. Berarti nggak bisa nyebutin namanya ya. Namanya jadi hilang ya. Sekarang buram dan jadi hilang beneran dan nggak bisa nyebutin namanya. Paham? Jadi apa Mas? Lupa. Kalau lupa jadi nggak bisa nyebutin namanya ya. Berarti hitungan ketiga jadi lupa. Namamu jadi lupa. Hitungan ketiga namamu jadi lupa. Namamu jadi 1, 2, 3 tek gitu lupa. Namun siapa Mas? Tek bener-bener lupa sekarang. Lupa. Ya, bener ya. Bener lupa ya. Bener ya. Bener ya, lupa ya. Punya angka favorit gak Mas? Punya angka favorit gak? 9 ya. Coba terus sini lagi. Sini lagi angka 9 lagi set gitu kan. 9 lagi terus kemudian dibuang lagi, dihilangin 1, 2, 3 tek enggak ada tek jadi lupa bener kan Mas? Lupa kan? 6 tambah 3 ada berapa Mas? Jadi lupa sekarang nggak inget, nggak bisa nyebutin. Jadi lupa beneran nggak bisa nyebutin. Nah, 6 tambah 3 ada berapa? Ya kan? Jadi lupa kan? Asik kalau ngikuti itu Mas, bener ya? Bahkan namanya pun juga jadi lupa juga. Namun siapa Mas? Semakin diingat-ingat semakin lupa. Iya, bener ya? Namun siapa Mas? Ingat tapi nggak mau nyebutin. 3 tambah 6 ada berapa Mas? Ingat juga Mas. Ingat juga ya? Ingat ya? Tapi nggak mau nyebutin ya? Sekarang kalau mau nyebutin jadi nggak bisa Mas. Oke ya? Sekarang kalau mau nyebutin jadi nggak bisa Mas.
Coba 1, 2, 3 coba. 3 tambah 6 ada berapa Mas? Mau nyebutin Mas nggak bisa. Ya. Hah? Ya kan? Ada. Ada ya. Coba Ada, sekarang bisa disebutin. kasih disebutin ya. Serius. Serius. Tapi ingat ya. Ingat, ada gambarannya itu ada, tapi susah untuk disebutkan, you know. Susah ya. Coba 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Susah kan? Ya, susah. Bener ya? Bener. Ngerasain kan akhirnya kan? Berarti Biasain. berarti kalau kemarin Masnya itu bilang nggak ngerasain, nggak usah dihipnotis, atau katanya yang kemarin trainer yang kemarin katanya orang yang sulit, bener ya? Kemarin dibilangin kalau Masnya orang sulit ya? Ya, susah. Susah ya. Tapi sini gimana? Buktiin nggak? Bisa. Bisa kan? Ngerasain kan? Ngerasain. Dan dihipnotis itu gimana rasanya? Kamu sadar nggak sih? Sadar. Rasanya apa? Coba ngomong sama ini. Maksudnya untuk memberikan edukasi ke orang-orang yang sulit atau orang-orang yang gagal, terus gimana caranya kamu bisa kena, terus rasanya seperti apa coba? Awal-awal gimana? Ngomong sama itu kamera. Adep sana Mas. Susah buat kata-kata juga, Mas. Enggak apa-apa, maksudnya tadi kenanya itu gimana? Saya bisa ngena menghipnotis Mas. Ya, Mas asal mau ngikutin aja. Ngikutin ya? Iya. Tapi tadi gagal, sempat gagal saya ya. Gagal ya. Akhirnya bisa kena, itu tips buat orang-orang yang setipe sama Masnya biar bisa kena, caranya apa? Itu aku juga yang Lah kamu belum pengalaman kamu bisa kena kayak gimana kok gitu loh. Cerita. Gimana ya, Mas? Susah. Apa ya? Gak bisa kena, Mas. Lah gak ngerti, lah kan kemarin kan cerita bahkan WA ke saya pengen dihipnotis, masa nggak bisa ngerasain dihipnotis gitu kan? Masih ingat gak WA saya kayak gitu? Masih ingat ya. Cuman sekarang di sini gimana rasanya? Ngerasain dihipnotis kan? Ya, ngerasain. Ngerasain apa nggak kerasa dihipnotis? Ngerasain. Ya? Rasain ya. Ya. Rasanya dihipnotis itu gimana, Mas? Gimana ya, Mas? Biasa aja. Biasa aja ya. Tapi susah kok. Ya, angka apa? Tapi ingat, ada gambarannya ada. Tapi kok susah untuk disebutkan aja. Susah. Susah. Bener susah. Bener. Bukan rekayasa. Bukan. Yakin ya? Yakin, Mas. Masih pengen tak sebutin aslinya. Tapi kok belum bisa ya. Enggak Mas, gini maksudnya kemarin ini ya, maksudnya belum sempat ngerasain kayak gini, belum waktu pembelajarannya, tapi sempat dicoba kayak gini juga ya? Belum pernah sih Mas, dulu cuman ya paling disuruh lengket gitu. Gagal. Oh, main pura-pura nama gagal. Tapi hari ini berhasil semua ya? Berhasil. Bener ya? Bener. Artinya apa Mas? Artinya gini loh Mas, orang sesulit apapun seperti yang saya bilang, ketika dia memang mau, sekarang namanya kembali lagi, namanya siapa Mas? Priyadi. Oke. Angka 3 tambah 6 ada berapa? 9. Oke. Nah sekarang gini Mas, sekarang udah normal ya. Jadi gini, orang sesulit apapun itu ketika orang itu memang mau memahami kata-kataku, mau mengikuti, pasti kena Mas. Makanya tadi Mas Priyadi kok nanya, Mas paham itu seperti apa? Ya paham itu ya kalau aku bilang lengket ya lengket, itu ya, artinya kan? Paham Mas. Tapi kalau aku bilang lengket kok Mas Priyadi gini ya berarti itu nggak paham loh. Nah tadi ketika ingat namanya, ingat angkanya, tapi nggak bisa nyebutin gitu Mas. Iya, susah. Yang angka 9 itu masih terbayang terus, kayak pengen tak sebutin tapi susah untuk disebut ya. Susah ya, bukan karena nggak enak sama aku gitu enggak? Bukan ya. Tapi emang angkanya kayak ada terus tapi susah untuk nyebutin. Apa sudah berusaha pengen tak sebutin tapi belum bisa. Mantap ya, berarti udah ngerasain ya. Ngerasain. Salaman dulu dong. Berarti sudah teruji ya hipnotis halus ya. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke lah, baiklah teman-teman. Jadi seperti itu ya, dan mungkin video ini nggak ada yang saya potong gitu kan. Saya dengan Mas Priyadi tadi, Mas Priyadi memang mau membuktiin dan mau ngerasain ya. Karena kemarin sudah pernah ikut dan nggak bisa karena memang sulit ya. Memang sebetulnya Mas Priyadi saya lihat sih bukan ini ya, karena lebih ke kritis dan mikir gitu. Jadi kalau dia diomongin lem atau apa tuh dia nggak mau jawab pertanyaan saya, tapi dia dipikir gitu. Nah ketika orang-orang tipikal seperti ini itu pasti gagal teman-teman. Kalau Anda ketemu orang, Anda omongin, kemudian Anda sugesti gitu kan, kalau misalnya dia mikir, nggak, tandanya apa orang mikir itu? Kalau Anda tanya nggak jawab langsung. Makanya saya tanya Mas Priyadi, Mas ada lemnya Mas? Masih diem Mas, tanya jawab Mas, biar nah itu
gunanya untuk ini tadi ya. Kalau intinya jangan kasih kesempatan orang yang akan kita hipnotis itu berpikir, Mas. Karena ketika berpikir menggunakan otak logis, dia akan sulit kita hipnotis. Tetapi kalau misalnya sudah kritisnya sudah mati, dengan cara kita tanya-tanya terus, ya sudah, dia kena. Keren ya? Kerasain ya? Rasain. Oke lah, kira-kira seperti itu ya. Tayangan ini, semoga ini bisa menjadi edukasi dan pembelajaran teman-teman semuanya. Bersama saya, Roni Glasyana dan Mas Priyadi. Kebetulan Mas Priyadi ini ambil kelas saya, kelas advance hipnotis halus ya. Sampai jumpa. Yang kayak gini tadi loh Mas, kan aku bisa. Terus kena, yang gini kena. Terus di induksi Mas Roni. Enggak, saya enggak main induksi lah. Enggak, apa itu namanya tadi? Yang mana? Yang terus namanya ganti lupa itu loh. Itu sugesti namanya. Sugesti. Kok gagal itu, kegagalannya itu di mana? Ya karena memang ya tadi kalau saya bilang ya nggak mau ngikuti Mas. Harusnya kalau memang mau ngikuti Mas namanya lupa ya, lupa. Kalau lupa nggak ingat ya nggak ingat gitu kan. Lupa ya. Tapi kan tadi kan begitu, oke 1, 2, 3 normal, lupa nama gitu. Bisa mungkin kamu nggak ikut atau mungkin bisa perintah saya kebanyakan. Kenapa perintah saya kebanyakan? Ya ini tak suruh normal, tapi kamu tak suruh ini kan ada 2 perintah Mas. Mungkin yang jalan ininya, yang lupa nama nggak jalan. Mungkin itu bisa terjadi Mas. Tetapi kan tadi tak edukasi lagi, namanya tak lupain lagi juga gagal lagi tadi kan. Masih ingat Mas gitu kan. Kamu masih nolak gitu kan. Tapi ketika sudah edukasi yang beberapa kali tadi akhirnya kena kan. Nah itu gimana? Kok kamu bisa kena itu? Itu benar-benar nggak saya nyebutin atau kamu sungkan sama aku? Enggak Mas, benar-benar nggak bisa. Tapi ingat Mas, tapi ya cuman nggak bisa nyebutin aja. Tak pikir malah, oh iya ya, nggak bisa Mas. Aku nggak bisa nyebut. Akhirnya tuh kamu nggak bilang nggak bisa nyebut tuh karena kamu sungkan? Enggak. Bukan Mas, beneran ada, angkanya kayak ada itu, yang tadi ditulis Mas di sini tuh kayak di pikiranku tuh ada, tapi kok nggak bisa disebutin. Kayak berhitung tadi yo, mau nyebutin itu angka 9 tapi kok nggak bisa. Nama juga gitu juga ya? Ya nama kayak kan tadi nggak ditanya-tanya terus namanya. Tak tanya terus loh, ya. Nama siapa? Nggak bisa nyebutin aku. Ada kok di videonya nanti. Ada. Oke ya, jadi clear ya masalah ini udah ngerti ya, hipnotis seperti ini udah paham ya. Oke, kita lanjut materi berikutnya.